Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Tiffany Purba, NIM FA 118029 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya Angkatan 2018. Pada video ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah vektor dan parasitologi patogen di daerah aliran sungai yang menyebabkan penyakit. Dengan narasumber Pak Arif Rahman Jabal, SSI, MSI. Jurnal yang akan saya review berjudul Scabies and Nocturnal Pruritus, Preliminary Observation in a Group of African Migrants, yang ditulis oleh Stefano Ferraldi, Rossana Stianzi, dan Gianluca Nazzaro. Dari GIDC, The Journal of Infection in Developing Countries. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Pruritus scabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 4 terhadap Sarcoptes scabiei var. hominis. Mulai dari air liurnya, terkhususnya kandungan enzim keratolitik yang diproduksi oleh tungau betina untuk pembangunan liang. Bisa kita lihat di sini, tungau betina membangun liang di permukaan kulit manusia, terusnya pada lapisan stratum granulosum. Selain air liur, ada pun produk lain yang dilepaskan oleh tungau selama siklus hidupnya, ada telur dan juga feses. Di sini untuk tampilan mikroskopis, jadi ada telur dan juga fesesnya. Pergerakan tungau saat membangun liang ini juga, membangun terowongan ini menginduksi pruritus atau gatal-gatal. Nah, dalam penelitian di Prancis, pada anak-anak dengan scabies itu diperoleh pruritus nokturnal sebanyak 82% pasien. Dikonfirmasi juga pada penelitian di India, sebanyak 79,4% pasien melaporkan memburuknya pruritus di malam hari. Kemudian juga pada penelitian Lefri MJ et al. Tahun 2016 dan Moralev F. et al. Tahun 2014, pruritus nokturnal ini juga menyebabkan gangguan tidur yang parah. Pada penelitian di Prancis, sebanyak 22,4% pasien melaporkan gangguan tidur pada penelitian Moralev F. et al. Tahun 2014. Pada penelitian ini, jurnal ini dilakukan penelitian dengan survei pada 36 pasien scabies yang dilakukan pada 2 periode, jadi periode musim dingin dan periode musim panas. Untuk periode musim dingin dilakukan pada bulan Oktober 2018 hingga Februari tahun 2019, sedangkan pada periode musim panas dilakukan pada bulan Mei hingga September tahun 2019. Pada masing-masing periode dilakukan dengan partisipan dengan jumlah yang sama dan kriteria yang sama, jadi masing-masing 18 pasien scabies dengan kriteria jenis kelamin laki-laki, usia dewasa dengan durasi terkonfirmasi scabies itu 3 hingga 4 bulan yang sudah dikonfirmasi menurut riwayat medisnya. Penelitian ini juga dilakukan pada penduduk migran Afrika yang berada di Italia. Nah, untuk diagnosis scabies ini terkonfirmasi dari pemeriksaan mikroskopis yang mana didapatkan Sarcoptes scabies fase dewasa, fase hidup dewasa, dan juga fragmennya, dan juga terlihat ada telurnya dari pemeriksaan mikroskopis. Nah, semua pasien ini mengalami scabies dari negara mereka masing-masing, ada dari Niger, Mali, Senegal, Gambia, Guinea, dan Eritrea, dan juga Somalia, di mana pada perjalanan mereka menuju Italia. Nah, pada survei atau kuesioner yang diberikan kepada 36 pasien ini diberikan 2 pertanyaan. Jadi yang pertama adalah, apakah pruritus Anda lebih parah di malam hari? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah Anda bangun dari tidur karena pruritus? Selama survei ini juga, ke-36 pasien ini diberi pengobatan berupa salpemetrin 5%, diberikan selama 2 hari berturut-turut, dan perawatan ini diulang 7-10 hari kemudian. Dari survei
tersebut diperoleh hasil untuk yang musim dingin, jadi periode Oktober hingga Februari. Pertanyaan yang pertama, apakah pruritus Anda lebih parah di malam hari? Dapat yang jawabannya itu 13 dari 18 pasien, 72,2%. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda bangun dari tidur karena pruritus? Diperoleh hasil jawabannya 11 dari 18 pasien, jadi 61,1%. Sedangkan pada musim panas, jadi periode Mei hingga September 2019, pertanyaan yang pertama itu apakah pruritus Anda lebih parah di malam hari? Diperoleh hasil jawabannya 6 dari 18 pasien, jadi 33,3%. Dan pertanyaan yang kedua, apakah Anda bangun dari tidur karena pruritus? Jawabannya itu 5 dari 18 pasien, jadi 27,7 pasien. Menurut hasil survei ini, pruritus memburuk pada malam hari lebih banyak pada pasien yang diamati pada musim dingin daripada musim panas. Mengapa demikian? Karena pada musim dingin, orang-orang itu biasanya tidur menggunakan piyama, kemudian juga selimut, dan berpakaian yang lebih tebal. Nah, hal ini memicu peningkatan suhu pada permukaan kulit. Peningkatan suhu atau suhu yang panas ini merangsang gerakan dan aktivitas dari tungau. Dan dimana kita ketahui tadi, pergerakan atau aktivitas tungau, khususnya pada saat ia membuat lubang di permukaan kulit, itu yang memicu pruritus atau gatal-gatal yang dirasakan di permukaan kulit. Nah, hal ini sangat spesifik atau signifikan terlihat pada penelitian jenis tungau yaitu Sarcoptes scabiei var canis. Namun untuk jenis tungau yang Sarcoptes scabiei var hominis mungkin tidak terlalu signifikan karena pada jenis ini dia mampu bertahan pada cuaca panas, pada suhu panas dan juga cuaca dingin. Untuk hasil dari penelitian ini didukung dari hampir semua studi epidemiologi tentang skabies, ada di Britania Raya, kemudian Denmark, Turki, Israel, India, dan Selandia Baru, yang menyimpulkan bahwa kejadian investasi skabies pruritus nokturnal ini lebih tinggi di musim dingin. Adapun penelitian terbaru di Korea, dalam kelompok 82 pasien dengan skabies, diperoleh faktor pruritus yang paling umum adalah panas, 42% pasien. Sedangkan faktor yang memperingan pruritus nokturnal ini yaitu lingkungan yang sejuk atau dingin sebanyak 32,9% pasien. Baiklah, kita masuk pada bagian akhir kesimpulan. Jadi untuk hasil dari penelitian kejadian nokturnal pruritus pasien skabies pada sekelompok migran Afrika ini disimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa pruritus nokturnal pada skabies disebabkan oleh permukaan suhu kulit. Ketika permukaan suhu kulit ini tinggi atau meningkat karena penggunaan piyama, kemudian menggunakan selimut saat tidur dan juga memakai pakaian yang cukup tebal, khususnya di musim dingin, jadi dari periode Oktober hingga Februari, pruritus nokturnal ini meningkat. Sedangkan pada suhu permukaan kulit yang menurun atau rendah, seperti pada musim panas, di mana orang-orang biasanya tidur tanpa menggunakan selimut, kemudian menggunakan spray dan pakaian yang tipis, frekuensi dan keparahan pruritus ini menurun. Namun kesimpulan ini juga harus dikonfirmasi lebih lagi oleh penelitian yang berdasarkan kelompok pasien yang lebih besar. Baiklah, sekian untuk review jurnal dari saya, kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.